silakan. Saya ingin berbincang-bincang tentang dilema etika. Terkadang kan kita mempunyai dilema dalam memutuskan suatu masalah ya Bu ya. Oke, saya mulai dengan pertanyaan pertama saja ya Bu. Ya, boleh. Silakan, Bu. Oke. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, mengenai pengalaman saya, yang mana dilema etika ini tentu saya akan telaah dulu. Yang mana dalam satu kasus atau kejadian, terkadang di antara dua pilihan itu kita sama-sama melihat adanya kebenaran di situ. Kemudian ada lagi satu macam lagi, ketika suatu kasus itu yang mana di satu sisi dia memang salah, di satu sisi itu benar. Kemudian ada lagi dalam suatu kasus itu yang memang kedua-duanya sama-sama salah. Jadi dari situlah pengalaman saya untuk mengidentifikasi apakah kasus itu merupakan dilema etika ataukah itu sebagai bujukan moral. Oke, baik Bu. Ya. Jadi kita kalau mentelaah kasus itu kita telaah dulu kasusnya Ibu ya. Ya. Jadi kita tahu apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Iya. Oke, baik. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ya Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, baiklah, untuk pertanyaan yang kedua ini, di mana hal tersebut merupakan dilema etika berarti ya Bu ya. Iya. Jadi untuk dilema etika itu tentu kita akan pertimbangkan mana dalam satu hal tersebut yang lebih banyak maslahatnya. Walaupun kedua-duanya sama-sama benar, manakah yang lebih banyak kemaslahatannya bagi semua pihak, bukan dari kemaslahatan perseorangan. Iya, baik. Begitu ya Bu ya. Jadi kita lihat dulu apakah permasalahan ini mana yang lebih banyak maslahatnya terhadap orang banyak ya Bu ya. Tentu itu yang kita utamakan. Iya, betul sekali Bu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini kalau seandainya Ibu mengalami dilema etika tersebut? Baiklah, untuk langkah-langkahnya tentu kita mengidentifikasi. Kemudian kita cari informasi sebanyak mungkin. Nah, setelah kita dapatkan informasi, maka barulah kita dapatkan mana keputusan yang akan lebih tepat kita ambil di antara dilema etika tersebut, yang mana kedua-duanya sama benar. Iya, betul sekali. Kita mengidentifikasi dulu informasi-informasi yang ada, kemudian baru kita putuskan mana yang sebenarnya yang terbaik untuk kemaslahatan orang banyak ya Bu ya. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, efektifnya seperti apa kira-kira? Yang efektifnya ya, ini pertanyaan keberapa ini Bu? Yang keempat Bu. Yang keempat ya, yang lebih efektifnya untuk kasus dilema etika tersebut, kita terlebih dahulu jangan langsung memutuskan. Iya, betul. Kita tunggu kondisi kita tenang terlebih dahulu, ya kan? Iya. Tetapi kalau dilema etika tersebut tidak terlalu berat, memang bisa kita saat itu juga. Tetapi kalau situasinya lebih mendalam, tentu kita bawa bertenang dulu. Iya, kita telah dulu ya Bu ya, baru kita dulu. bisa memutuskan nanti ya. Iya. Kemudian informasinya pun juga kita dengarkan dari berbagai pihak yang sebanyak-banyaknya informasi tersebut. Oke Bu, jadi hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan. Nah, jadi kita kadang-kadang dalam memutuskan sesuatu itu ada tantangan. Jadi, apa kira-kira yang pernah Ibu rasakan tantangannya? Yang dirasakan tantangannya, kemudian berkaitan dengan dilema etika ini ya, tentu ada ya, yang mana perasaan kita
dalam mengambil keputusan itu. Ada perasaan tidak enak, Iya. kemudian padahal itu merupakan kewajiban kita sebagai kepala sekolah sekolah, ya, untuk Bu, ya. memutuskannya. Iya, betul. Harus diputuskan dengan Iya. cepat, ya kan? Ketika kita mengambil keputusan itu, perasaan tidak enak pun kadang muncul. Apakah keputusan yang kita ambil itu cukup valid? Kemudian apakah keputusan itu merupakan keputusan yang efektif? Iya, Nah, itu betul. perasaan yang muncul, ya. Tantangannya ya Bu ya. Tantangannya, Jadi perasaan kita tidak enak kepada rekan kita ya. Ya, rekan-rekan, meskipun bawahan kita kan, Iya. kadang kan bawahan kita itu ada yang lebih senior dari kita, ya kan, seperti itu ya. Kemudian apakah keputusan kita itu sudah valid atau sudah tepat atau belum, gitu. Baik Bu. Jadi apakah Ibu mempunyai tata cara atau jadwal? Contohnya kalau Ibu mengalami dilema etika, apakah Ibu punya jadwal untuk memutuskan atau Ibu langsung memutuskan di tempat saja? Contohnya ada satu masalah, Ibu putuskan di tempat, atau Ibu punya prosedur tertentu untuk memutuskan sesuatu masalah tersebut? Tergantung kasus itu terjadinya kapan ya. Iya. Kemudian apakah memerlukan tindakan yang cepat, kemudian apakah kasusnya tidak terlalu berat atau cukup ringan. Kalau seandainya dilema etika itu dalam kasusnya perlu penanganan cepat dan saat itu juga, tentu tidak perlu pakai jadwal, ya Bu, ya. Langsung di tempat Langsung ya. saja. Kemudian data-data yang kita peroleh pun sudah cukup banyak, itu saat itu juga. Tetapi kalau seandainya dalam dilema etika itu mempunyai sesuatu hal yang harus kita bincangkan dengan beberapa orang, atau bahkan kita bincangkan dengan seluruh warga sekolah, tentu yang memakai tahapan-tahapan. Memerlukan waktu ya Bu ya. Memerlukan waktu. Nah selanjutnya ya Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, ini pertanyaannya keberapa? Ketujuh. Pertanyaan ketujuhnya. Bisa diulang lagi Bu? Ya, jadi apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, yang mempermudah. Iya. Yang mempermudah tentu dari segi pengalaman juga, ya kan? Karena dalam pengalaman kita, kalau ada sudah pengalaman, kita tinggal mereview kembali. Oh inilah yang terbaik. Iya. Kemudian dari pembelajaran yang saya dapatkan sewaktu CKS dulu, Iya. kemudian juga saya sekarang ini sedang mengambil S2, programnya administrasi pendidikan. Iya. Tentu dari situ juga banyak pengalaman, kemudian juga dari masukan-masukan dari unsur-unsur pimpinan, Iya, dan juga rekan-rekan iya. juga. Tentu adalah masukan dari para guru-guru senior juga, rekan-rekan guru-guru tersebut. Iya. Jadi masukan-masukan dari rekan sejawat ya Bu, para senior, kemudian dari unsur pimpinan ya Bu ya. Nah, jadi dari semua yang Ibu sebutkan tadi ya, yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan tersebut? Ya, sungguh dalam pengalaman ini yang bisa kita jadikan sesuatu yang berharga. Tentu ketika kita mengambil keputusan itu tidak bisa kita memuaskan semua pihak. Betul. Ya kan? Sebijak apapun kita memutuskan, tentu ada saja pihak-pihak yang merasa kurang puas dengan keputusan kita itu. Ya, sebaik apapun keputusan kita tersebut. Nah, disitulah kita sebagai pimpinan harus berani memutuskan. Walaupun ada yang tidak setuju, walaupun ada
senang-senang, tetapi kita harus tegas dalam mengambil keputusan itu demi kebaikan kita bersama. Oke. Baik Bu, menarik sekali bincang-bincang kita hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktu hari ini. Semoga Ibu sukses ke depannya nanti. Amin, amin. Oke. Semoga doanya dijaga dan Ibu pun juga sukses. Amin, Sama-sama amin. sukses kita. Ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya boleh meminta waktunya sebentar untuk wawancara ya Pak ya. Ini seputaran tentang dilema etika yang pernah Bapak alami dalam mengambil keputusan sehari-hari seperti itu. Bersedia ya Pak ya minta waktunya? Siap. Kita langsung ke pertanyaannya saja ya Pak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Ya. Baik. Yang pertama kita harus menyadari bahwa hidup inilah rangkaian persoalan-persoalan atau rangkaian masalah-masalah ya. Itu harus disadari oleh kita yang kebetulan hidup di eranya sekarang ini. Nah, dalam pelaksanaan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kami sebagai kepala sekolah dalam melaksanakan tugas keseharian itu, tupoksi itu, kami mencoba menerapkan namanya penerapan manajemen rasa. Manajemen rasa ya Pak. Ya, dalam melaksanakan tugas manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Oke, baik Pak. Jadi untuk dilema etika dan bujukan moral ini Bapak menerapkan manajemen rasa. Iya. Oke. Selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Contohnya kita memutuskan yang ini apakah ini benar atau yang ini benar, dua. Kita dalam dilema ya Pak ya, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan tersebut? Dalam melaksanakan tugas kami selalu mengambil keputusan itu seperti yang kami katakan tadi adalah manajemen rasa. Dan kami selalu dalam melaksanakan tugas itu fokus pada solusi. Fokus pada solusi. Ya, fokus pada solusi bukan fokus pada masalah. Alhamdulillah setiap persoalan dalam rangka proses pembelajaran di sekolah yang kami laksanakan dan yang kami lalui, setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Oke, baik. Nah, kami perkuat dengan ada wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Jadi setiap persoalan yang ada kami selalu membawakan kepada nilai-nilai etika dan moral agama di dalamnya. Karena Tuhan sudah mengatakan begitu, kita fokus dengan solusi. Alhamdulillah, rasanya belum ada pihak yang dirugikan dalam keputusan yang kita buat. Belum ada rasanya sampai hari ini, belum ada kritik, itulah kira-kira. Tapi kita tetap berdoa dan selalu fokus. Baik Bapak ya, fokus pada solusi. Ya Bapak ya. Oke. Jadi langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini kalau Bapak mengalami dilema etika itu? Nah, sementara saya membangunnya dari komunikasi. Komunikasi. Setiap persoalan apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, tanpa komunikasi tidak akan ada penyelesaian. Jadi Baik. itu dibangun komunikasi seintens mungkin, tingkatkan terus, komunikasi terus, sehingga tidak ada yang miskomunikasi. Nah, baik.
Jadi solusi yang efektif adalah komunikasi dalam pengambilan keputusan tadi ya Bapak ya. Dalam kita mengambil keputusan tentu ada hal-hal atau yang bertentangan atau yang tantangan dalam mengambil keputusan ini ya Pak ya. Konsekuensi Iya, tantangannya kira-kira apa tantangannya dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Ya, sebenarnya setiap keputusan itu apa yang kita perbuat ya, itu konsekuensi dari keputusan itu tetap ada. Iya. Tapi kita tetap mencari meminimalisir dari akibat dari atau konsekuensi dari keputusan yang kita buat. Oleh karenanya yang kuncinya tadi komunikasi kedua belah pihak. Kalau ada persoalan antara atasan dengan bawahan mungkin, atau saya tidak cenderung sebenarnya atasan bawahan dengan mitra lah, dengan kawan-kawan, itu lebih cenderung membangun komunikasi yang intens tadi, sehingga rasa-rasanya dari yang sudah kita buat memang komunikasi itu kuncinya dipahami kedua belah pihak, sehingga oh baik, oh Pak Yo begini ya, tidak begitu kalau dia mau membuka diri. Itulah Nah, jadi ya komunikasi ini sangat penting dalam ini ya Pak ya. Kunci. Oke, jadi kira-kira ada jadwal tertentu atau tata cara atau jadwal tertentu pada saat penyelesaian dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan permasalahan, ada permasalahan langsung diselesaikan di tempat? Memang tiada ada persoalannya, kan ada skala prioritas. Iya. Ini mendesak, tidak bisa ditunda. Tapi dalam penyelesaian sebuah persoalan itu ada, menurut Albert Einstein itu ada 5 langkah. Iya, 5 langkah. Yang pertama, apa sih yang masalah tuh? Apa masalahnya? Iya. Udah tahu apa masalahnya, cari akar persoalannya apa. Ya. Kemudian berikutnya nanti bisa di Google ya. Kemudian masuk tahap berikutnya. Oh ini loh, nah udah sampai bisa kesimpulan. Nah barulah bisa kita mengambil keputusan. Ini loh. Mengambil keputusan itu waktunya mungkin tidak sampai 5 menit. Jadi di semua persoalan itu mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 60 menit. Ada Dan ini ibu membagi apa dulu? Sehari 24 jam. Membagi rapor Ada sampai yang mungkin 2 kali 24 jam. sampai Ada malah yang 3 hari. Bahkan ada yang sampai hari ini belum bisa, karena sudah dipertemukan si A dan si B, belum bisa karena yang terluka itu bukan sayatan karena benda tajam, tetapi karena kata-kata belum sanggup saya tunggu, jadi saya durasi waktu tambahan. Ada persoalan seperti itu, tapi yang jelas kita sama-sama berikat itu ya, kalau kita bertahan dalam kondisi bermasalah seperti ini, yang dulu ya. Ya betul. Nah, jadi kita memang harus melihat kedua sisi ya Bapak ya. Nah itu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, yang pertama kalau secara apanya tentu kita tidak bisa sendiri ya. Dalam melaksanakan tugas kepala sekolah itu butuh ada wakil ya, ada wali kelas, sampai ada guru. Sebenarnya proses di sekolah itu adalah tugasnya kepala sekolah. Kalau ada guru yang bermasalah, umpamanya antara guru dengan siswa, berarti kepala sekolah gagal meyakinkan guru itu sebagai ini di mata anak umpama ya, kalau ada. Kalau umpamanya guru yang tidak mau ikut dengan aturan tata tertib 5 bumi dipijak di sini langit dua, tidak mau ikut aturan, kepala sekolah gagal meyakinkan yang bersangkutan, karena kita tidak punya kekuatan untuk merubah manusia. Kemudian terkadang ada di antara kita, open your mind please, buka dirimu, rubah mindsetingmu.
Kalau engkau robah mindsetmu, ya kamu akan berubah. Tapi kalau kau kunci, kau tidak akan bisa berubah. Intinya kolaborasi. Nah, Pak, ya. kolaborasi. Jadi tugas apapun, tugas wali kelas itu sebenarnya tugas kepala sekolah. Iya. Tapi karena bendahara itu kepala sekolah. Jadi semuanya bermuara ke kepala sekolah. Apapun persoalan di dalam. Makanya memang jadi pemimpin, leadership, top leadership itu coba nilai apa emang gampang jadi kepala sekolah. Kalau memang mau jadi kepala sekolah atau jadi pimpinan sebuah institusi tidak amanah, ya gampang. Tapi coba yang amanah itu karena akan dipertanggungjawabkan. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap orang yang kamu pimpin kelak akan engkau pertanggungjawabkan di Indonesia. Perjalanan hidup awak sebentar. Tempat berhenti tidak lama lagi. Iya. Perjalanan hidup sebentar. Tempat tinggal kita henti akan berhenti. Tentu persiapkan untuk di pemberhentian nanti. Iya. Itu kata orang bijak. Iya, Bapak. Jadi hal-hal kecil Iya. yang kira-kira tetap bengek yang nggak perlu kita urusin, ngapain dia Pak? Diurus. Nah, iya. Tapi sebagai tanggung jawab kita sebagai pemimpin meyakinkan inilah tugas kita. Jangan hal sekecil jadi ribut, sekecil jadi ribut, sedikit berantem, sedikit berantem. Apa sih? Masih banyak yang lain yang positif yang harus kita pikirkan. Iya. Perjalanan ini sebentar lagi akan berhenti. Iya. Oke. Oke, Bapak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dalam Luar biasa. Saya mencobakan ini dari awal. Saya adalah seorang aktivis mahasiswa. Sebenarnya kepemimpinan saya itu diawali semenjak dari SD saya selalu jadi ketua, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi saya ketua senat mahasiswa, saya aktif di resimen mahasiswa. Nah ini semuanya memberi kontribusi kepada pengalaman saya hari ini yang saya coba praktekkan. Luar biasa rasanya, pengalaman yang tidak bisa dinilai dengan materi yang saya dapatkan. Nah, saya hari ini menikmati. Saya kepinginnya dari dulu saya berdinas, saya kepingin membangun sebuah mindset happy ending, Akhirnya bahagia ya Pak ya. Itu. Jadi tugas ini saya latih dengan ikhlas. Fokus ke solusi itu dilatih, tidak bisa diajarkan. Manajemen rasa juga tidak bisa diajarkan, tapi hanya bisa dibiasakan. Karakter itu muncul karena kebiasaan. Ya, saya buat istilah ada di Sepadang. Jaga hatimu, karena apa yang ada di hatimu memancarkan vibrasi, dia akan terucap dengan kata-katamu. Jaga kata-katamu, karena itu nanti akan memunculkan tindakanmu. Jagalah tindakanmu, karena itu nanti menjadi kebiasaanmu. Jaga kebiasaanmu, karena itu adalah karaktermu. Jaga karaktermu, tuailah masa depanmu. Masya Allah. Ya baik Bapak, saya rasa bincang-bincang kita kali ini sangat bermanfaat. Bapak sudah berbagi pengalamannya kepada saya dan kepada kita ya. Sukses terus nanti Bapak ya. Amin. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak ya.